Halo anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Anak-anak, kita sudah sampai di tema 4 nih, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Nah, pada tema 4 ini kita akan belajar khususnya tentang muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku, dan pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang saran dan penyelesaian masalah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang kewajiban dan hak. Mari kita ingat kembali apa sih kewajiban dan hak itu? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak yaitu segala sesuatu yang semestinya kita terima. Ini harus anak-anak ingat ya. Nah, antara kewajiban dan hak itu berjalan harus dengan seimbang. Kewajiban dan hak apa saja sih harus kita ketahui? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kemudian kita juga belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Lalu tentu saja kita belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Dan yang terakhir kita belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Anak-anak, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, tentu saja setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Apa saja ya kewajiban dan hakku di rumah? Mari kita pelajari bersama-sama. Kewajiban di rumah. Sebagai salah satu anggota keluarga, tentu saja kita memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya, membantu orang tua. Sebagai anak, kita memiliki kewajiban untuk membantu orang tua. Kemudian, kita juga harus menghormati semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya di rumah. Kemudian, kita juga wajib menaati nasihat orang tua. Selain itu, kita juga harus bersyukur karena memiliki keluarga yang utuh. Kita memiliki ayah, ibu, memiliki kakak, atau memiliki adik, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga wajib menjaga kebersihan rumah demi kenyamanan bersama. Selain itu, kita juga wajib belajar dengan mandiri. Dan kita juga wajib membuang sampah pada tempatnya. Meskipun di rumah, kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, sebagai anak kita juga wajib menjaga nama baik keluarga. Lalu, tentu saja kita harus merawat fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Dan, kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan semua anggota keluarga di rumah. Nah, selain melaksanakan kewajiban, sebagai salah satu anggota keluarga, kita juga memiliki hak yang semestinya kita terima. Di antaranya, kita berhak mendapat kasih sayang dari orang tua, kita juga berhak mendapat perlindungan dari orang tua. Selain itu, kita berhak mendapat perlakuan adil, baik dari anggota keluarga yang lain. Kemudian kita juga berhak menggunakan pakaian yang bersih. Lalu, kita juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Kita berhak mendapatkan uang jajan. Kita berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dan kita berhak mendapatkan fasilitas yang memadai di rumah. Kewajiban dan hakku di sekolah. Anak-anak, selain di rumah, kita juga memiliki kewajiban dan hak di sekolah. Apa saja ya kewajiban dan hakku di sekolah? Kewajiban di sekolah. Sebagai salah satu warga sekolah, kita memiliki kewajiban di antaranya menjaga kebersihan sekolah. Kita juga wajib menghormati semua warga sekolah, baik guru,
petugas kebersihan, pegawai, lalu ada penjaga kantin, teman-teman, kakak kelas, adik kelas. Kita wajib menghormati semua warga sekolah. Kemudian kita juga wajib mentaati tata tertib sekolah. Kemudian kita juga wajib melaksanakan piket kelas. Kita wajib menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, kita wajib belajar dengan disiplin. Kita harus mendengarkan guru menjelaskan pembelajaran. Kita juga wajib menjaga nama baik sekolah. Kita wajib merawat fasilitas sekolah. Dan kita juga wajib menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Akan kewajiban, tentu saja kita memiliki hak yang semestinya kita terima di sekolah. Apa saja hak kita di sekolah? Nah, diantaranya kita berhak mendapatkan suasana sekolah yang nyaman. Kita juga berhak mendapatkan nilai dari guru. Kita berhak mendapat perlakuan secara adil dari guru. Berhak juga menggunakan toilet yang bersih dan nyaman. Siswa juga berhak belajar dengan nyaman. Berhak mendapat udara yang segar di sekolah, berhak mendapat perlindungan dari pihak sekolah, dan berhak mendapatkan fasilitas yang memadai di sekolah. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Selain di rumah dan di sekolah, kita juga memiliki hak dan kewajiban dalam bertetangga, anak-anak, karena kita adalah salah satu anggota dari masyarakat. Nah, apa saja ya kewajiban dan hak kita dalam bertetangga? Kewajiban kita dalam bertetangga diantaranya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah dan di sekitar lingkungan rumah. Kemudian kita juga wajib menghormati semua tetangga yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu kita juga wajib mentaati tata tertib di lingkungan tempat tinggal kita, serta kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain menjalankan kewajiban, kita juga memiliki hak dalam bertetangga. Hak kita dalam bertetangga diantaranya mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Kita berhak mendapatkan fasilitas yang memadai, serta kita juga berhak mendapatkan bantuan saat kita mengalami kesulitan. Selanjutnya ada kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Selain kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, di tetangga, kita juga memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, apa saja ya kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita wajib menghormati semua umat beragama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki 6 agama. Ada Hindu, ada Buddha, Islam, Kristen Protestan, ada Katolik, dan ada Konghucu. Nah, sebagai yang memeluk agama berbeda-beda, kita wajib menghormati semua umat beragama. Selain itu, kita juga wajib menolong sesama yang mengalami kesulitan. Nah, kita juga wajib menjaga kerukunan antar umat beragama, baik itu dari agama Hindu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, dan Buddha. Kita harus saling menjaga kerukunan. Dan kita juga wajib menjaga kebersihan tempat kita beribadah. Nah, selain kewajiban, kita juga tentu saja memiliki hak yang semestinya kita terima sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara, kita berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Kita juga berhak mendapatkan bantuan ketika kita mengalami kesulitan. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa nyaman saat beribadah. Serta kita juga berhak menggunakan tempat ibadah dengan nyaman. Nah, itulah tadi beberapa kewajiban dan hak kita, baik di rumah, di sekolah, dalam bertetangga, dan sebagai warga negara. Selain yang guru sebutkan ini, ada banyak sekali kewajiban
yang harus kita laksanakan dan ada banyak sekali hak yang semestinya kita terima, tentu saja setelah kita menjalankan kewajiban. Yang perlu anak-anak ingat adalah antara hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Tidak boleh lebih menuntut hak dibandingkan menjalankan kewajiban ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang saran dan penyelesaian masalah. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang saran. Bagaimana cara mengidentifikasi saran pada teks bacaan dan bagaimana cara membuat kalimat saran. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang penyelesaian masalah. Kita akan belajar mengidentifikasi penyelesaian masalah dan mencari penyelesaian masalahnya. Yang pertama ada saran. Saran digunakan untuk memberikan usulan atau pendapat kepada orang lain. Kalimat saran biasanya disertai dengan kata sebaiknya, hendaknya, ataupun seharusnya. Nah, coba kita perhatikan percakapan ini. Ima berkata, "Apa yang bisa Ima bantu, Bu?" Kemudian ibu menjawab, "Tolong bantu ibu menata makanan di meja, Ima." Ima menjawab, "Baik, Bu." Lalu ibu berkata, "Sebaiknya kamu mencuci tangan terlebih dahulu, Ima. Mencuci tangan bertujuan agar tangan tetap bersih saat menata makanan." Kemudian Ima menjawab, "Iya, Bu, Ima akan mencuci tangan terlebih dahulu." Nah, dari teks percakapan ini, yang manakah yang disebut dengan kalimat saran? Kalimat saran yang terdapat pada percakapan tadi yaitu sebaiknya kamu mencuci tangan terlebih dahulu, Ima. Kenapa ini disebut dengan kalimat saran? Karena kalimat ini menggunakan kata sebaiknya di awal kalimat dan kalimat ini digunakan untuk memberikan usulan kepada Ima agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menata makanan. Ya, kalimat ini disebut dengan kalimat saran. Mari kita perhatikan teks bacaan berikut. Berbicara dan mendengarkan. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Saat di sekolah, siswa berhak berbicara untuk menyampaikan pendapatnya kepada guru dan teman. Sebaiknya siswa menyampaikan pendapat dengan sopan. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk mendengarkan orang lain berbicara. Saat di sekolah, siswa berkewajiban mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Sebaiknya siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini, apakah terdapat kalimat saran di dalamnya? Nah, dalam teks bacaan berbicara dan mendengarkan tadi, terdapat dua kalimat saran, yaitu yang pertama, sebaiknya siswa menyampaikan pendapat dengan sopan. Kemudian yang kedua, sebaiknya siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Bu Guru katakan tadi, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, ataupun seharusnya. Nah, kedua kalimat ini menggunakan kata sebaiknya di awal kalimat. Kalimat ini juga digunakan untuk usulan agar siswa menyampaikan pendapat dengan sopan dan usulan agar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Maka kalimat ini dikatakan kalimat saran. Ada juga beberapa contoh kalimat saran lainnya. Di antaranya, yang pertama, sebaiknya kita bermain di dalam rumah karena cuaca hari ini mendung. Yang kedua, hendaknya kita berbicara sopan dengan orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda lalu pulang ke rumah. Dan yang keempat, sebaiknya kita saling menghargai antar umat beragama. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kalimat saran biasanya mengandung kata sebaiknya, hendaknya,
ataupun seharusnya. Dari keempat kalimat ini mengandung kata-kata yang Bu Guru sampaikan tadi. Nah, keempat kalimat ini juga tujuannya untuk memberikan usulan atau pendapat kepada orang lain. Maka, keempat kalimat ini disebut dengan kalimat saran. Ya, selain yang Bu Guru sebutkan tadi, ada banyak sekali contoh-contoh kalimat saran yang lainnya. Anak-anak bisa membuatnya dengan menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, ataupun seharusnya. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah digunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti apa ya penyelesaian masalah? Mari kita identifikasi bersama-sama. Penyelesaian masalah. Misalnya ada permasalahan. Dila merasa tidak nyaman karena kamarnya kotor. Nah, penyelesaian masalah apa yang bisa Dila lakukan jika permasalahannya seperti ini? Nah, penyelesaian masalahnya adalah Dila membersihkan kamarnya agar bersih. Penyelesaian masalah itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tentu saja dalam penyelesaian masalah ini ada permasalahan dan kalimat penyelesaian masalahnya. Coba perhatikan teks bacaan berikut. Membersihkan selokan. Jaka dan Ima bertetangga. Rumah Jaka dan Ima berdekatan. Ada selokan di depan rumah mereka. Semalam hujan deras. Keesokan harinya, air dalam selokan di depan rumah Jaka dan Ima meluap. Ada tumpukan sampah dalam selokan sehingga airnya meluap. Jaka, Ima, serta keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. Mereka mengeruk tumpukan sampah dalam selokan. Kemudian, mereka membuang tumpukan sampah itu ke tempat sampah. Akhirnya, air dalam selokan pun dapat mengalir kembali dengan lancar. Nah, dalam teks bacaan ini, apakah terdapat permasalahan? Selain itu, apakah terdapat penyelesaian masalahnya? Mari kita identifikasi bersama-sama. Dalam teks membersihkan selokan tadi, terdapat permasalahan yaitu selokan di depan rumah Jaka dan Ima meluap. Kira-kira penyelesaian masalahnya seperti apa ya? Nah, dalam teks bacaan tersebut terdapat 3 penyelesaian masalah. Di antaranya, yang pertama, Jaka, Ima, serta keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. Selain itu, ada penyelesaian kedua, yaitu Jaka, Ima, serta keluarganya mengeruk sampah dalam selokan. Dan juga ada penyelesaian masalah yang ketiga, yaitu Jaka, Ima, serta keluarganya membuang tumpukan sampah ke tempat sampah. Nah, dari permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam satu permasalahan bisa terdapat lebih dari satu penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya kita akan belajar memasangkan permasalahan dengan penyelesaian masalah. Di sini Bu Guru menyediakan 3 permasalahan. Yang pertama, kamar Yahya tampak kotor. Yahya merasa tidak nyaman. Yang kedua, saat berangkat sekolah, ban sepeda Yahya kempis. Yahya takut terlambat ke sekolah. Dan yang ketiga, selokan dekat rumah Yahya tersumbat sampah, airnya meluap. Selain permasalahan, Bu Guru juga menyediakan 3 penyelesaian masalah. Yang pertama, Yahya dan keluarganya membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Yang kedua, Yahya segera menyapu lantai kamar dan membersihkan kamar agar bersih. Dan yang ketiga, Yahya segera mencari bengkel untuk memompa ban sepedanya. Nah, dari permasalahan dan penyelesaian masalah ini, kira-kira yang mana ya pasangannya? Coba kita pasangkan bersama-sama. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu kamar Yahya tampak kotor. Yahya merasa tidak nyaman. Kira-kira yang mana ya penyelesaian masalahnya? Ya, betul sekali. Yang kedua, yaitu Yahya segera menyapu lantai kamar dan membersihkan kamar agar bersih. Kemudian untuk permasalahan yang kedua,
Saat berangkat sekolah, ban sepeda Yahya kempis. Yahya takut terlambat ke sekolah. Kira-kira penyelesaian masalahnya yang mana ya? Ya, betul sekali, yaitu penyelesaian masalah yang ketiga. Yahya segera mencari bengkel untuk memompa ban sepedanya. Kemudian, permasalahan yang ketiga, yaitu selokan dekat rumah Yahya tersumbat sampah, airnya meluap. Nah, penyelesaian masalah yang paling tepat yaitu yang pertama. Yahya dan keluarganya membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Nah, dari yang sudah kita pelajari ini, sekarang anak-anak sudah memahami kan seperti apa itu permasalahan dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai permasalahan dan cara penyelesaian masalah. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak jadi memahami dan tahu bagaimana cara mencari penyelesaian masalah dari permasalahan yang sudah ditentukan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah belajar muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah, di sekolah, dalam bertetangga, dan sebagai warga negara. Serta kita juga sudah belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah. Semoga informasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan anak-anak, serta meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa.